MPM 1913-0322. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manusia. Pengertian manusia berasal dari kata manum atau Sanskerta dan mens Latin yang berarti berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Definisi manusia sendiri yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianugerahinya hati, akal, dan fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Agamemno. Kata Agamemno, manusia adalah tubuh yang berjiwa dan bukan jiwa yang berada atau terbungkus dalam tubuh yang sama. Yang kedua ada dari Aries Sentanu. Manusia adalah makhluk sebaik-baiknya ciptaannya dan makhluk yang paling sempurna dari makhluk yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian manusia menurut agama Islam. Manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki unsur dan materi dan jiwa dengan ciri berpikir dan berakal dan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya yang pertama, makhluk yang sempurna dan mulia. Yang kedua, makhluk yang bertanggung jawab. Yang ketiga, khalifah dan hamba Allah. Yang keempat, makhluk yang berakhlak. Dan yang terakhir adalah makhluk kontroversial. Sekian penjelasan dari saya ucapkan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sinta Permata Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian agama. Jadi secara sederhana pengertian agama ini dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama adalah segi etimologis atau bahasa, yang kedua adalah istilah atau terminologis. Dalam masyarakat Indonesia sendiri, kata agama ini lebih dikenal dengan sebutan din. Din ini berasal dari bahasa Arab yang berarti menguasai, patuh, atau tunduk. Kata agama juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi agama dalam bahasa Sanskerta ini diibaratkan berarti tidak kacau. Agama juga terdapat dalam bahasa Latin, kata religi. Jadi artinya itu mengumpulkan dan membaca. Ada beberapa sebab yang menyebabkan bahwa kata agama ini sulit untuk didefinisikan. Saya akan menyebutkan alasannya ya. Jadi pertama itu karena pengalaman agama ini berhubungan dengan batin yang subjektif dan individualis. Jelaskan tentang latar belakang perlunya manusia beragama. Agama adalah hal yang mendasar bagi manusia, yang mengatur sendi-sendi kehidupan untuk berhubungan antara hamba dengan Tuhan Yang Maha Esa dan juga berhubungan dengan sesama manusia. Dalam segala hal, agama dengan jelas sudah memberikan keterangan tentang apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Maka dari itu, agama merupakan petunjuk atau pedoman bagi kita semua. Dalam hal apapun, bila tidak tahu tujuannya, tentu manusia akan tersesat. Maka dari itu, disinilah fungsi pentingnya agama untuk memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa hal yang melatar belakangi perlunya manusia memiliki agama. 1. Menjaga fitrah manusia. Ketika manusia terlahir dalam keadaan fitrah, maka fitrah tersebut harus tetap terjaga dan utuh dalam pribadi manusia. Maka dari situlah pentingnya agama bagi manusia tersebut. Yang kedua, banyaknya masalah manusia. Untuk menghadapi masalah dalam kehidupan ini, agama mempunyai peranan penting agar manusia memiliki pedoman atau acuan dalam bertindak atau berbuat, sehingga manusia bisa tabah dan ikhlas serta sabar berusaha dalam mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, banyaknya kekurangan manusia. Tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Untuk mengisi kekurangan yang dimiliki, agama mempunyai peranan penting dalam hal tersebut. Karena apalah artinya jika kita hidup 1000 tahun jika tidak sembahyang atau beribadah
Maka dari itulah tujuan kita beragama adalah kita bisa berserah diri dan mengingat karena kita merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 4. Agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Kehidupan ini tak ubahnya seperti melakukan perjalanan. Perjalanan tentu mempunyai tujuan. Dalam perjalanan, kita dihadapkan dengan rambu-rambu untuk mendukung lancarnya perjalanan. Rambu-rambu itu adalah agama yang memberikan arah yang jelas untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Sementara tujuan dari agama adalah mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi, mengapa manusia perlu memiliki agama? Karena agama sangat penting sebagai tujuan atau pedoman manusia di kehidupan ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Saya Luciana, saya akan menjelaskan tentang hubungan agama dengan manusia. Manusia dengan agama sesungguhnya memiliki hubungan yang bersifat kodrati, di mana agama menyatu dalam fitrah penciptaan manusia, yang terwujud dalam bentuk ketundukan, kerinduan ibadah, serta sifat-sifat luhur. Dalam menjalankan kehidupan, jikalau manusia menyimpang dari nilai-nilai fitrahnya, maka secara psikologis ia akan merasa adanya semacam hukuman moral, lalu spontan akan ada rasa bersalah atau rasa berdosa. Jadi dapat dikatakan hubungan agama dengan manusia, yakni agama membuat manusia menjadi beriman dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai manusia. Pentingnya agama bagi manusia yaitu yang pertama, agama sumber moral. Agama menjadi sumber moral karena agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat, serta adanya perintah dan larangan di dalam agama. Karena itu, kita menjalankan agama, maka moral kita akan terbentuk dengan baik. Yang kedua, agama petunjuk kebenaran. Agama adalah petunjuk kebenaran, bahkan ajaran agama itu ajaran yang sangat benar dan kebenarannya dapat dibuktikan dan secara mutlak serta universal. Yang ketiga, agama sumber informasi metafisika. Allah Maha mengetahui perkara yang gaib dalam batasan-batasannya yang dianggap perlu melalui wahyu dan agamanya. Dengan agamalah dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan alam barzah, surga, neraka, Tuhan dan sifat-sifatnya. Manusia beserta akalnya dan juga ilmu filsafatnya tidak sanggup menyikapi rahasia metafisika. Hal tersebut hanya dapat diketahui dengan agama, sebab agama adalah sumber informasi tentang metafisika. Yang keempat yaitu agama pembimbing rohani bagi manusia. Setiap ajaran agama tentu mengajarkan kepada kebenaran dan kebaikan. Nah, untuk itu, jikalau manusia senantiasa mengamalkan ajaran agama, maka rohaninya akan tenang dan dijauhkan dari hal-hal negatif lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Nama saya Bernilia Febrianti, NPM 191303246. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi agama dalam kehidupan manusia. Agama mengambil peran yang sangat penting dalam keberadaan suatu individu, masyarakat, komunitas, atau kelompok. Karena suatu agama atau kepercayaan akan tetap terjaga jika terus diamalkan oleh masyarakat secara kontinu atau secara terus-menerus. Sehingga dengan adanya agama atau kepercayaan ini dapat mengambil peran yang penting dalam menempati fungsi-fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Lalu saya akan membahas mengenai peran agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, agama dapat mempersatukan perbedaan kultur dalam masyarakat yang majemuk. Agama bertujuan untuk membangun tatanan masyarakat menjadi lebih teratur dan terarah. Karena ajaran agama mampu menciptakan kerukunan yang kultural. Yang kedua, agama adalah tiang kehidupan. Karena
Seseorang yang tidak mempunyai agama, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan keraguan dan perbuatannya dapat merugikan orang lain. Ketiga, agama adalah tiang berpikir. Karena tanpa agama, kita tidak akan mampu berpikir dengan jernih. Sebab jalan kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang diajarkan di dalamnya tidak pernah dipahami dengan baik oleh dirinya. Yang keempat, agama adalah tiang dalam berperilaku. Karena tanpa agama, seseorang tidak bisa berperilaku dengan baik di tengah masyarakat. Dengan begitu, harus adanya agama. Karena agama yang selalu mengajarkan kebaikan tidak dimiliki oleh orang yang tidak beragama tersebut. Yang kelima, agama adalah tiang dalam mengambil keputusan agar manusia selalu berada dalam kebenaran dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Keenam, agama adalah tiang negara. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya agama, manusia dengan manusia lain akan dapat mudah terpancing dalam permusuhan, konflik, dan hal-hal lain yang dapat memecah belah persatuan dalam bangsa. Lalu saya akan membahas mengenai fungsi agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, agama sebagai sarana pendidikan. Karena agama dapat mengajarkan hal-hal baik yang dapat menguntungkan banyak pihak, sesuai dengan perintah dan larangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Yang kedua, agama sebagai sarana keselamatan. Karena agama sebagai jalan terbaik penganutnya agar dapat memohon dan berserah diri untuk meminta keselamatan dalam dirinya, baik dalam dunia maupun akhirat. Yang ketiga, agama sebagai jembatan perdamaian dunia. Karena ajaran agama yang merupakan dan selalu mengutamakan untuk berperilaku baik sehingga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, sebagai alat untuk bersosial. Dengan agama, masyarakat akan lebih peka dan tanggap dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Contohnya, adanya kemiskinan, hak asasi manusia yang dilanggar, dan seperti itu. Lalu yang kelima, agama sebagai jenjang hidup yang baru. Karena dengan agama itu dapat mengubah pribadi seseorang menjadi lebih baik. Yang keenam, sebagai alat untuk berinteraksi. Dengan adanya agama itu mengajarkan manusia untuk saling dapat berinteraksi, bersosialisasi, dan menghormati antar sesama agama lainnya. Yang ketujuh, agama sebagai semangat untuk berkreativitas. Yang kedelapan, agama sebagai identitas diri bagi kita. Yang kesembilan, agama juga bisa disebut sebagai ajaran teoritis, yaitu ajaran yang mengajarkan tentang cara berperilaku yang baik sesuai dengan norma, moral, dan aturan-aturan. Dan yang kesepuluh, agama sebagai benteng untuk kekuatan, di mana agama tidak mengenal ruang dan waktu karena memiliki peran yang besar dan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. 11. Agama sebagai kebanggaan. Karena ketika kita memiliki agama, berarti akan memiliki rasa kebanggaan. Karena mempunyai Tuhan untuk dapat memohon, berserah diri, serta beribadah untuk menjadi manusia yang dapat lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.